Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Syara Oktarin dengan NIM C1 Channel 20126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran biaya konstruksi dan anggaran beban usaha. Pada perusahaan manufaktur, ya, diperlukannya anggaran operasional selama pembuatan produk. Nah, anggaran operasional ini bisa berupa anggaran produksi, lalu anggaran biaya bahan baku. Nah, kali ini kan saya akan menjelaskan biaya konversi dan anggaran beban usaha. Biaya konversi adalah atau disebut conversion cost adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk overhead dan tenaga kerja saat mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, menghitung dan mengetahui biaya konversi bisnis ini, terutama untuk perusahaan manufaktur, dapat memberikan perusahaan tersebut gambaran yang lebih jelas tentang berapa banyak yang akan dibelanjakan untuk produk inventaris yang dibuatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nama pengertian tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah produk untuk perusahaan yang memproduksi suatu barang ataupun produk. Nah, anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan pada para tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang, yaitu anggaran BKTL ini atau biaya tenaga kerja langsung. Anggaran ini meliputi taksiran keperluan tenaga kerja langsung diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu harga pokok produk. Nah, harga pokok produk ini adalah suatu biaya yang berkaitan dengan produk. Selanjutnya, komponen penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Ini terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam kerja langsung atau JSTK L adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Jam standar kerja langsung dapat ditentukan dengan cara ada tiga, yaitu pertama kita menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang tahun lalu untuk periode yang akan datang. Nah, lalu yang kedua itu mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Lalu mengadakan taksiran yang wajar, yaitu memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan yang, yang biasanya terjadi kepada tenaga kerja. Nah, tarif upah standar tenaga kerja langsung adalah taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung. Tarif upah standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan atas standar perjanjian dengan organisasi karyawan. Lalu data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata dan perhitungan tarif upah dan operasi normal. Lalu yang kedua ada jam kerja standar tenaga kerja langsung yang terpakai. Untuk menyusun jam kerja langsung yang terpakai ini diperlukan data anggaran produk dan jam kerja langsung. Nah, misalnya jam kerja langsung untuk membuat suatu virtual kayu diperlukan waktu 0,1 jam. Nah, maka rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja langsung yang terpakai ini itu dengan JKST sama dengan P kali JSTKL. Bila terdapat produk dalam proses, maka unit ekuivalen produk sama dengan produk jadi dihasilkan periode tersebut. Setelah disusun, jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya mengenai langkah-langkah untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung.
Yang pertama, menentukan satuan dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung. Lalu menyusun manning table yang merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja menyangkut jenis dan kualifikasi jumlah masing-masing kualifikasi dan bagi-bagi yang membutuhkan. Ketiga, menentukan waktu standar. Dan keempat, menentukan standar upah. Selanjutnya, terakhir menyajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, penyusunan anggaran BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak bisa dikaitkan langsung dengan produksi suatu produk maupun jasa. Biaya overhead pabrik merupakan jenis pengeluaran yang pada semua jenis perusahaan. Biaya BOP adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Nah, dalam biaya overhead pabrik terdapat biaya variabel maupun biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel ini adalah biaya overhead pabrik yang diperoleh oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan untuk yang tetap adalah besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi penyusunan BOP ini, yaitu budget unit yang diproduksikan. Kedua, standar pembebanan biaya yang ditetapkan oleh perusahaan manufaktur. Terus sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan itu apa dan bagaimana. Lalu metode depresiasi yang dipakai oleh perusahaan itu sangat mempengaruhi penyusunan BOP. Dan yang terakhir, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Selanjutnya ada anggaran beban usaha. Beban usaha adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang terjadi di pabrik selain harga pokok penjualan tadi. Nah, beban usaha ini terdiri dari beban penjualan, beban administrasi dan umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Nah, beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Contoh yang variabel itu beban komisi penjualan dan beban penghapusan piutang serta beban pernik penjualan. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.